Shalom adik-adik semuanya. Kayaknya masih ada yang belum jawab nih. Kakak mau sapa sekali lagi. Shalom adik-adik semuanya. Gitu dong, semangat semua. Terima kasih adik-adik untuk semangatnya di pagi ini. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali bersama lagi dalam ibadah sekolah minggu HKBP Duri. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa bangun dari tidur kita dalam keadaan sehat. Tuhan masih memberikan kita umur yang panjang. Nah adik-adik, bila mana pada saat ini adik-adik ada yang sedang sakit, begitu juga orang tua kami mungkin pada saat ini ada yang sedang sakit. Kami guru-guru sekolah minggu HKBP Duri berdoa semoga orang tua kami dan adik-adik semua segera diberi kesembuhan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah pagi ini kita mau beribadah, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Ikutin doa yang Kalina sebutkan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan dan umur yang panjang. Saat ini Tuhan, kami mau mulai beribadah. Berkati ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi lagu pujian yang berjudul Rukun Cinta Satu Sama Lain. Adik-adik, Kalina undang untuk berdiri ya. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan.
Kita berdoa dalam ibadah kita minggu hari ini dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa, ikuti saya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada hari ini Minggu 15 Agustus 2021, yaitu hukum Taurat yang ke-6 dan artinya. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita berdoa untuk meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita berdoa untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ikuti saya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang kakak kasihi semuanya, hari ini kakak yakin adik-adik semua pasti berbahagia. Adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli kita, kakak mau mengajak adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk kita bernyanyi adik-adik semua.
Kita berdoa dan kita sama-sama mengaku iman kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kali ini mau nanya dulu nih. Adik-adik, siapa yang pernah melakukan kesalahan? Misalnya di rumah gak sengaja merusak mainan kakak atau adik atau abang, atau misalnya menumpahkan air minum, dan masih banyak lagi contoh kesalahan. Kalina juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Iya betul, kita harus mau minta maaf. Kita harus minta maaf kepada orang yang kita melakukan kesalahan tadi gitu. Dan kita juga harus mau memaafkan ketika ada teman kita yang melakukan kesalahan kepada kita. Karena Tuhan selalu mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Nah, adik-adik nanti pas saat lirik lagunya Ku Kasihi Kau, nah tunjuk adik atau kakak atau abang atau orang tua yang sedang bersama-sama dengan adik-adik semua ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nanti pada saat dilirik wajahmu, tunjuk juga ya adik, kakak atau abang atau orang tua. Oke adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan semangat. Oke? Adik-adik, semuanya berdiri ya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya atas kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah kami terima sehingga kami beroleh kesehatan sampai hari ini. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami,
Perkenankanlah kami dan anak-anak sekolah minggu ini menerima firman-Mu khotbah di acara Minggu 15 Agustus 2021, agar kami tetap mampu mengampuni seperti kasih Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini buat kita anak sekolah minggu HKBP Duri, Minggu 15 Agustus 2021, yang tertulis pada kitab Kejadian pasal 50 dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan saya bacakan dari depan ini. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak-budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu yang baik, anak-anak Tuhan, melalui khotbah hari ini, Yusuf adalah yang baik hati. Yusuf adalah yang rendah hati. Ada dua hal mimpi. Pernahkah dia bermimpi dalam hidup kalian atau dalam kehidupan kalian? Pernah? Ya, ada dua hal mimpi. Yang pertama, mimpi dalam kehidupan manusia adalah bunga-bunga kehidupan. Tapi yang kedua ini, mimpi Yusuf datang dari Allah adalah menjadi kenyataan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mimpi Yusuf ini menjadi kenyataan bahwa dalam mimpinya itu semua adik-adiknya, kakaknya dan saudara-saudaranya, dia sujud kepada Yusuf pada mimpinya itu.
Tetapi sebelum itu ayahnya Yakub pergi menyuruh Yusuf ini melihat saudara-saudaranya waktu itu memelihara domba ayahnya. Ya, saat dia bertemu dan berjumpa sama saudara-saudaranya, malah yang terjadi adalah kebencian, tidak suka melihat Yusuf ini dari saudara-saudaranya. Malah ada dalam benak hati saudara-saudaranya itu mau membunuh dan membuang dia. Tapi dari saudara-saudaranya ini ada yang bernama Ruben berkata kepada saudara kawan-kawannya itu, jangan kita bunuh dia, jangan, itu saudara kita. Nah, anak-anak kami sekalian sekolah minggu yang dikasihi Yesus Kristus, sesudah itu kejahatan dalam saudara-saudara Yusuf ini terjadilah. Yang terjadinya itu bahwa Yusuf ditangkap dan langsung dibuang ke sebuah sumur yang kering. Dibuanglah ke situ Yusuf ini. Dan yang paling sadis lagi berlaku abang-abangnya ini dan saudara-saudara ini, mereka memotong kambing. Darahnya itu diberi ke jubah Yusuf ini. Itulah sebagai barang bukti terhadap ayahnya bahwa Yusuf ini telah mati dimakan oleh binatang buas. Barang bukti, padahal tidak ada yang mati. Ada waktu itu yang lewat mau pergi ke Mesir, keluarga Ismail pada waktu itu. Dia lewat dari sumur itu dan melihat ada orang di dalamnya. Mereka selalu berkata, kita ambillah anak ini. Ya. Ternyata diambil anak ini atau Yusuf ini dan dijual ke Mesir pada waktu itu. Harga yang dijualnya Yusuf ini pada waktu itu 20 perak atau 20 sen namanya itu, ya, 20 keping perak. Itulah harganya pada waktu itu. Saudara-saudara itu kejam sekali, sangat keji, ya, sangat keji. Pura-pura memotong kambing seperti yang saya bilang tadi, itu menjadi barang bukti terhadap ayahnya. Pak, Yusuf telah mati, tidak ada lagi, inilah darahnya yang di jubahnya ini karena dia dimakan binatang buas. Ya, ini tandanya. Lalu ayahnya itu menangis dan sedih mendengar anaknya itu bahwa dimakan binatang buas. Saudara-saudara sekolah minggu, memang orang tua kalau mendengar seperti itu pasti sedih, ya, pasti sedih melihat anaknya itu dimakan binatang buas, padahal tidak yang dijualnya. Lama kelamaan orang tuanya itu Yakub karena sudah tua meninggal dunia, mati, ya, mati orang tuanya itu. Dan lama kelamaan lagi anak kami sekolah minggu, berita Yusuf ini yang dijual ke Mesir, lama kelamaan dia adalah menjadi besar dan dia menjadi wakil raja, menjadi orang yang kaya raya
di Mesir. Iya, sudah besar dia kan. Waktu itu kecil dia yang dijualnya itu. Sudah lama tidak bertemu lagi. Dikira saudara-saudara ini, kakak abangnya ini, bahwa dia adalah tetap orang miskin. Tapi yang saya katakan tadi, mimpi itu adalah menjadi kenyataan. Karena mimpi itu adalah dari Allah yang sendiri. Nah, anak-anak kami, lama-kelamaan juga perjalanan hidup itu berjalan. Terjadilah di daerah saudara-saudaranya itu kelaparan. Tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi beras, tidak ada lagi minuman di sana. Terjadilah kelaparan. Dan satu-satunya jalan harus membeli makanan harus ke Mesir. Berangkatlah saudara-saudara ini ke Mesir dan bertemu juga dengan adiknya itu Yusuf itu. Tapi mereka yang bertemu itu dikiranya, udah jumpa kita, itu adik kita Yusuf, nanti jadi belas dendam sama kita. Aduh, kemana lagi kita? Aduh, kata saudara-saudara dia. Tapi yang luar biasa, karena Yusuf ini adalah yang baik hati, Yusuf ini adalah tidak mau balas dendam terhadap saudara-saudaranya. Malah Yusuf ini membawa saudara-saudaranya ke rumahnya sendiri. Luar biasa. Mereka yang melukai dan menjual Yusuf, tapi semuanya itu tidak diingatnya kejadian itu. Malah dibawanya ke rumahnya. Ayo ke rumahku. Di situ kalian. Dipersiapkan lagi makanan adik-adiknya sama abang-abangnya itu semua. Di sini kalian makan, minum seenaknya, mandi dan tidur seenaknya. Karena Yusuf ini adalah menjadi wakil raja, wakil pemerintahan. Dan dia adalah seorang yang kaya raya. Rumahnya pun mewah, hartanya pun banyak. Dibawanya saudara-saudaranya ke rumahnya itu tidak ada balas dendam, tidak. Malah mengampuni semuanya kelakuan saudara-saudaranya. Yusuf adalah seorang anak yang berhati mulia. Nah, menjadi pertanyaan dulu, kita balikkan dulu kejadian ini pada masa sekarang. Kalau Anda, anak-anak kami sekolah minggu, menghadapi seperti yang dialami Yusuf ini dari keluarganya, bagaimana tindakan Anda? Apakah kalian mau mengingat-ingat terus dan dendam terus terhadap perbuatan itu? Kalau Yusuf di sini memaafkan selalu terhadap tindakan-tindakan saudara-saudaranya. Ya, bisakah Anda sekolah minggu mengampuni, meneladani perilaku Yusuf ini? Tidak mau dia balas dendam, walaupun dia dijual tadi, dibuang ke sumur dia, dibilang dia sudah mati, padahal yang dijualnya di orang lain. Itu tadi yang saya katakan, mimpi itu kalau dari Allah datangnya adalah menjadi kenyataan yang luar biasa. Ternyata dalam mimpi Yusuf itu, semuanya saudara-saudaranya itu menjadi sujud kepadanya. Sujud. Dibawa ke rumahnya, ya. Saudara-saudara, memang anak-anak kami sekolah minggu dalam kehidupan ini memaafkan kesalahan orang lain yang melukai hati kita adalah pekerjaan yang sangat sulit dilupakan setiap orang. Benar tidak? Kalau adikmu mencuri engkau, mencuri uang, mencuri baju, memberi kakakmu itu suatu kesalahan yang luar biasa, yang fatal, kamu harus mengingat-ingat seperti itu. Kalau seperti Yusuf ini tidak, sudah dijual
Malah dia dibawa lagi saudara-saudara makan, minum, mandi dan tidur seenaknya di rumahnya. Kalau keluarganya itu gimana kita nanti? Bencarakanlah kita nanti ke polisi karena perbuatan kita selama ini. Semuanya makanan mereka, minuman mereka dipersiapkan oleh Yusuf ini. Ya, dan yang disarankan khotbah ini anak kami sekolah minggu, diuji kita, diajak kita memaafkan itu adalah pilihan yang tepat untuk melepaskan amarah, untuk melepaskan kebencian, ya, dan melepaskan sebuah rasa dendam. Memaafkan adalah salah satu penyambung hubungan keakraban yang berada di dalam Yesus Kristus. Tuhan itu pun, Yesus adalah selalu memaafkan kita karena perbuatan kita, kesalahan kita sehari-hari. Yesus tetap memaafkan kita. Harus seperti itu orang-orang Kristen dalam sekolah minggu, ya. Tetap memaafkan kita dalam kesalahan kita. Oleh karena itu, marilah anak-anak kami sekolah minggu belajar memaafkan dan menyelesaikan permasalahan melalui menjauhkan diri dari amarah dan dari gesekan-gesekan pihak-pihak ketiga atau orang lain. Tetapi padamkanlah hati yang menyesatkan itu. Marilah hai sekolah minggu yang baik hati, belajar mengampuni mulai sekarang, belajar memaafkan, belajar menjauhkan perdebatan perselisihan. Karena seperti yang saya khotbahkan pada tanggal 25 Juli, Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3, alangkah baiknya dan indahnya kalau hidup rukun bersama dengan saudara-saudaranya. Allah memberi anugerahnya apabila hidup bersama. Itu yang mau kita lakukan anak-anak kami sekolah minggu dimanapun Anda berada. Tetaplah mulai hari ini kalian diajak, dituntut supaya belajar mengampuni, belajar memaafkan, menjauhkan perselisihan, agar saluran berkat dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Hiduplah dan persahabatan itu, jauhkanlah hatimu dari balas dendam. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan supaya kami meneladani perilaku Yusuf. Walaupun dia dihina, dijual, dibuang, tapi karena kuasa Tuhan tetap menentukan kehidupan orang percaya. Dia menjadi raja dan orang kaya. Dan saudara-saudaranya semua yang membuang, yang melukai hatinya, menyembah dia dan sujud. Dan inilah kebaikan hati Yusuf Tuhan. Dia rela membawa saudara-saudaranya, memberi kebutuhan hidupnya, dan membawa anak-anaknya, keluarganya ke rumahnya, karena tidak ada balas dendam di sana sesuai dengan perilaku saudara-saudaranya. Kiranya Tuhan kuatkan kami, kuatkan sekolah minggu mulai hari ini, belajar memaafkan, belajar menjauhkan diri dari perselisihan, akan tetapi membangun persaudaraan itu, menyambung persaudaraan yang akrab. Karena Engkau meladani Tuhan itu, Engkau selalu mengampuni dosa-dosa kejahatan kami. Ya Allah Bapa kami berdua mengucap syukur Tuhan karena anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun tanggal 9 sampai tanggal 15 Agustus 2021. Eva Hutahayan, Alisa Sianipar. Kiranya anak-anak ini berkati Tuhan, bertumbuh dengan imannya, menjadi anak yang baik, anak yang takut, anak yang tetap hidup rukun bersama dengan saudara-saudaranya.
Bapa di surga, kami berdua, semua sekolah minggu HKBP Duri ini Tuhan, tetaplah berkati dalam kesehatan, berkati orang tuanya, saudara-saudaranya, berkati dan guru-guru sekolah minggu yang tetap memberi tenaga, fasilitas mereka untuk meneladani mengajar sekolah minggu ini. Terpujilah Engkau Tuhan dini hari sampai selama-lamanya. Terimalah doa dan persembahan kami ini. Amin. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Firman kami curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita. Hai adik-adik sekolah minggu yang kakak kasihi semuanya. Barusan kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita. Kakak di sini akan mengumumkan aktivitas kita pada hari ini. Didengarkan ya adik-adik. Adik-adik, aktivitas untuk kelas PGTK kelas 1 sampai kelas 6 semuanya sama hari ini ya. Adik-adik diminta untuk membuat foto keluarga ya. Fotonya boleh dalam posisi atau berpose, bentuknya dalam berpegangan tangan, saling merangkul atau saling bergandengan boleh ya adik-adik ya. Ajak papa mama. Kemudian kalau misalnya adik-adik sekolah minggu satu keluarga ada 2 orang atau lebih, sekaligus ya adik-adik ya, tapi tetap dikirim ke guru kelas masing-masing ya adik-adik, nanti akan di-share di grup orang tua. Adik-adik dikerjakan ya, kakak guru sekolah minggunya semua menunggu ya adik-adik. Jangan lupa, Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.